Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Mungkin ini nanti akan menjadi part terakhir untuk bab infeksi. Kenapa? Karena di sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai materi infeksi, kayaknya sudah cukup. Walaupun nanti ada lagi yang baru, mungkin nanti akan saya update lagi videonya dan akan ke part yang keempat. Tapi untuk sekarang kayaknya cukup sampai ke part yang 3 saja, kayak gitu. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke latihan soalnya. Oke. Seorang wanita berusia 23 tahun pergi ke rumah sakit karena mengalami mual muntah dan mengalami sakit perut bagian bawah. Dokter mendiagnosa pasien tersebut mengalami infeksi saluran kemih atau ISK dan hendak diberikan injeksi gentamisin. Dokter menanyakan perihal efek samping obat tersebut kepada apoteker. Efek samping apa yang mungkin muncul terjadi oleh obat tersebut? A. Toksisitas ginjal, B. Toksisitas mata, C. Diare, D. Mual, E. Pusing. Oke, kita cari kata kunci untuk soal ini. Yang pertama, dia itu mengalami sakit perut bagian bawah dan didiagnosa ISK. Oke, ISK. Kemudian dia tuh hendak diberikan injeksi gentamisin. Kemudian dokter tuh tanya mengenai efek samping dari gentamisin. Efek sampingnya tuh apa? Jadi kata kuncinya tuh dokter tuh mau tanya efek samping gentamisin tuh apa, kayak gitu. Oke, perlu kita catat bahwasannya gentamisin itu termasuk golongan aminoglukosida. Mana sih nggak bisa? Gentamisin itu termasuk golongan aminoglukosida. Aminoglikosida. Selain gentamisin, aminoglukosida itu terdapat beberapa obat lain kayak misal streptomisin dan juga amikasin. Itu juga termasuk golongan aminoglukosida. Di mana golongan aminoglukosida itu memiliki efek samping yang cukup yang cukup unik atau cukup berbahaya lah, kayak gitu intinya. Nah, efek samping dari golongan aminoglukosida dia tuh bersifat nefrotoksik dan juga ototoksik. Nah, nefrotoksik dia tuh ada permasalahan pada ginjal. Jadi dia tuh ginjalnya akan bermasalah. Itu yang disebut dengan nefrotoksik. Kemudian untuk ototoksik dia tuh akan terjadi permasalahan pada telinganya atau pendengarannya. Bisa jadi itu tuli atau kalau orang Jawa tuh namanya budek tuh kurang bisa mendengar. Kemudian ototoksik itu juga dapat mengakibatkan yang namanya gangguan keseimbangan. Nah, jadi kalau pada soal ini itu kita sudah dapat simpulkan bahwasanya dia itu bersifat ototoksik atau yaitu toksisitas pada ginjal. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, selain itu ini kan aminoglukosida itu juga kontraindikasi pada ibu hamil dan itu termasuk kategori D. Jadi tidak boleh digunakan untuk ibu hamil, kayak gitu. Kenapa? Ya nanti akan berefek kepada anaknya, kayak gitu, kepada janinnya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, bentar. Jawaban A, toksisitas ginjal karena efek samping aminoglukosida itu ada nefrotoksik dan juga ototoksik. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Bentar. Seorang pasien wanita berusia 45 tahun menderita TB dan diberikan pengobatan ethambutol, pyrazinamide, isoniazid, rifampicin, streptomycin, dan kemudian dokter memberikan pyridoxine kepada pasien untuk menghindari efek samping dari salah satu obat. Obat manakah yang dimaksud? A. Ethambutol, B. Pyrazinamide, C. Isoniazid, D. Rifampicin, E. Streptomycin. Oke, kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Jadi, kata kunci untuk soal nomor 2 ini, dia itu kan diberikan pengobatan TB nih. Pengobatan TB. Kemudian, dokter itu juga memberikan pyridoxine. Kenapa? Dia itu untuk menghindari efek samping. Lah, efek sampingnya tuh apa? Kan kita nggak tahu nih. Nah, kita harus cari tahu. Dimana
ketika pemberian piridoksin, mana ya? Kayaknya udah pernah aku bahas di video sebelumnya kayaknya. Nggak apa-apa, kita bahas lagi. Dimana pemberian piridoksin atau vitamin D, vitamin B6 ini digunakan untuk mengurangi neuropati perifer atau kayak kesemutan kayak gitu, untuk mengurangi neuropati perifer atau kesemutan atau kebas. Lah, neuropati perifer ini itu disebabkan oleh salah satu obat, yaitu isoniazid. Jadi isoniazid inilah yang menyebabkan neuropati perifer, sehingga harus diberikan piridoksin atau vitamin B6. Kenapa? Ya untuk mengurangi neuropati perifernya kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu C, isoniazid. Dan untuk ketambutol sendiri, dia tuh memiliki efek samping kepada mata. Kemudian pirazinamid dia tuh akan mengakibatkan peningkatan asam urat. Rifampicin itu akan menyebabkan kencing merah. Kalau streptomycin itu sama kayak golongan aminoglukosida, dia tuh bersifat ototoksik maupun nefrotoksik. Kayak gitu. Oke, jawaban C, isoniazid. Untuk efek samping masing-masing DB, tambutol gangguan penglihatan, pirazinamid gangguan fungsi hati, peningkatan asam urat, dan juga artritis, isoniazid neuropati perifer. Kemudian ada gangguan fungsi hati, dan juga rifampicin itu paling khas sendiri yaitu urinnya berwarna merah, dan terdapat gangguan gastrointestinal kayak mual muntah. Kemudian ada streptomycin, dia itu bersifat toksik dan juga neurotoksik. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Bentar. Seorang pasien wanita berusia 27 tahun mengalami TB kambuhan dan sedang hamil pada trimester kedua. Dokter meresepkan obat OAT kategori 2 tanpa streptomycin karena obat tersebut kontraindikasi pada ibu hamil. Penjelasan apa yang berhubungan dengan kondisi tersebut adalah A. Streptomycin menyebabkan interaksi serius dengan obat lain. B. Streptomycin menghambat kontraksi uterus. C. Streptomycin menyebabkan ototoksik pada fetus. D. Streptomycin menurunkan efek samping rifampicin. E. Streptomycin merupakan agen teratogenik. Oke. Kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Jadi, untuk kata kunci pada soal nomor 3, dia tuh ada seorang wanita itu sedang hamil trimester kedua dan diberikan OAT kategori 2. Oke, untuk OAT kategori 2 dia tuh diberikan 5 macam obat full kompleks dari TB sendiri kayak isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol, dan juga streptomycin. Kalau kategori 1 itu tanpa streptomycin. Nah, kemudian si dokter tersebut itu melarang atau mengkontraindikasikan streptomycin untuk ibu hamil. Lah, penjelasannya itu bagaimana? Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada soal yang pertama, streptomycin dia akan bersifat ototoksik dan juga nefrotoksik. Lah, ketika wanita hamil itu mengonsumsi streptomycin, itu ditakutkannya si bayinya atau janinnya itu mengalami kedua ini, ototoksik maupun nefrotoksik. Nah, kalau ototoksik, dia tuh mungkin dia tuh dapat menyebabkan kayak bayinya tuh tidak bisa mendengar. Kemudian kalau nefrotoksik, itu kemungkinan bayinya itu juga akan mengalami permasalahan pada ginjalnya, kayak gitu. Makanya di sini itu menyebabkan ototoksik dan juga nefrotoksik. Tidak hanya pada ibunya, tapi juga berpengaruh kepada bayinya. Jadi, jawaban yang paling benar itu C. Streptomycin menyebabkan ototoksik pada fetus. Lah, fetus sendiri itu janin. Jadi, nama lain janin itu adalah fetus. Oke, ada beberapa kayak penelitian di mana streptomycin itu dikonsumsi pada ibu hamil atau enggak. Nah, terdapat beberapa penelitian yang menyebabkan bahwasannya streptomycin itu aman untuk ibu hamil maupun untuk bukan ibu hamil, untuk yang menyusui
Tetapi ada beberapa penelitian juga yang menyatakan bahwa streptomycin itu dapat diekspresikan melalui ASI. Ya, walaupun nggak banyak, kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi perdebatan atau mungkin nanti bisa ditanyakan kepada dosennya mengenai streptomycin, penggunaan streptomycin pada ibu menyusui, kayak gitu. Ya, kenapa? Nanti dikhawatirkannya ketika streptomycin itu diekspresikan lewat ASI, kemungkinan bayinya itu juga ikut terpapar, kayak gitu. Ikut terpapar streptomycin. Sehingga mungkin nanti juga bisa mengalami ototoksik maupun nefrotoksik, kayak gitu. Permasalahan pada telinga, kemudian permasalahan keseimbangan, dan juga permasalahan pada ginjal. Ya, nanti mungkin kalian bisa tanyakanlah ke dosen kalian masing-masing, karena ada beberapa jurnal itu yang mengatakan nggak boleh dan juga ada yang mengatakan boleh, kayak gitu. Ya, walaupun yang mengatakan boleh itu dia tuh menyatakan bahwasanya walaupun diekskresikan melalui ASI, itu kadarnya tuh nggak banyak, kayak gitu. Jadi itu cuma sekedar penjelasan singkat lah, pengetahuan singkat aja lah. Nanti nggak bakal masuk ke OSCE maupun ke soal masuk apoteker kayaknya. Jadi nanti cukup kalau mungkin kalian tertarik, mungkin nanti bisa tanyakanlah ke dosennya kalian masing-masing, kayak gitu. Jadi jawabannya itu C, streptomycin itu dapat menyebabkan ototoksik pada fetus. Nah, bersifat ototoksik pada janin dan tidak boleh digunakan selama kehamilan. Nah, ini kan selama kehamilan. Kalau selama menyusui itu bagaimana? Kayak gitu. Nanti silakan tanyakan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Seorang ibu berusia 38 tahun didiagnosa TBC oleh dokter. Pasien sedang dalam program KB untuk terapi hormonal. Penggunaan terapi TB bersama dengan pil KB itu memberikan efek interaksi. Obat apakah yang dimaksud dan bagaimana interaksinya? A. Menghambat enzim CYP450 sehingga pil KB tidak memiliki berefek, sedang menginduksi enzim CYP450 sehingga pil KB tidak berefek. C. Streptomycin menurunkan efek pil KB. D. Rifampicin menginduksi enzim CYP sehingga pil KB tidak berefek. Atau E. Pirazinamid berkompetensi dengan hormon. Oke, jadi kita cari kata kuncinya aja. Yang pertama ini ada ibu hamil, ibu berusia 38 tahun, dia tuh akan program KB dan sedang TBC atau sedang terapi TBC. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya obat TBC dan pil KB itu akan memiliki efek interaksi. Lah, interaksinya tuh apa? Kayak gitu. Oke, perlu kita ketahui terdapat terdapat obat TB, dia itu dapat sebagai induksi dan juga inhibitor enzim CYP450. Oke, kita bahas enzim CYP450 sendiri. Enzim CYP450 dia tuh dia tuh akan masuk ke dalam hati, dan ke dalam hati dia tuh akan mengakibatkan yang namanya metabolisme. Nah, metabolisme dia itu akan merubah obat aktif menjadi inaktif atau tidak aktif. Yang awalnya obat itu aktif, ketika di metabolisme dia itu sudah tidak akan aktif lagi dan dia akan diekskresikan. Oke. Kemudian terdapat beberapa obat TB itu ada yang bertindak sebagai induser dan ada yang bersifat sebagai inhibitor. Jadi induser dan juga inhibitor. Nah, kita harus tahu obat-obatan yang induser dia tuh obat TB yang bersifat induser itu rifampicin. Sementara untuk yang inhibitor dia tuh isoniazid. Nah, ketika rifampicin itu kan bersifat induser. Ketika induser, maka si enzim CYP ini dia itu akan meningkat. Dia itu akan naik. Metabolisme juga akan naik. Ketika metabolisme itu naik, maka obat aktif menjadi obat inaktif, dia juga akan naik. Jadi bentuk inaktifnya itu dia akan naik atau menurunkan, atau nama lainnya itu menurunkan efektivitas
efektivitas obat lain. Berbeda halnya dengan inhibitor enzim, atau contohnya kayak isoniazid. Ketika inhibitor, maka si enzim CYP dia itu akan turun, maka metabolisme juga akan turun, maka obat aktif dirubah menjadi inaktif, ini akan turun. Ya akan turun. Lah nama lainnya dia itu akan menaikkan efektivitas. Ya kenapa? Ya karena metabolismenya kan turun, makanya nggak ada yang di metabolisme nih, obat bebasnya tuh akan dia tuh akan bebas terus ya karena metabolisme juga sedikit kayak gitu. Jadi ini kebalikannya ya, kalau ini naik ini turun, berarti ini turun kan tadi kan, turun. Kalau metabolismenya turun, maka efektivitas obatnya itu akan naik. Kalau metabolismenya naik, maka efektivitas obat itu akan turun, kayak gitu. Jadi kebalikannya. Jadi kita balikin lagi ini kan naik tadi. Kita akan bahas ke industrinya aja. Nah, jadi rifampicin ini dapat menurunkan efektivitas obat lain. Jadi untuk jawaban nomor 4 ini itu adalah D. Ini nggak bisa. Kenapa? Rifampicin menginduksi enzim CYP40 sehingga pil KB tidak berefek. Jadi seperti itu. Jadi rifampicin itu dapat menurunkan efektivitas obat lain. Jadi diusahakan jangan bareng lah minumnya kayak gitu. Nah, tetapi ada kita akan bahas interaksi aja sedikit. Tetapi ada obat-obatan itu ada yang namanya prodrug. Coba. Namanya prodrug. Di mana prodrug ini itu awalnya inaktif dan harus di metabolisme berubah menjadi aktif. Jadi dia tuh harus di metabolisme terlebih dahulu supaya dia tuh bisa meningkat supaya dia tuh bisa melakukan aktivitasnya, atau dia tuh bisa dia tuh akan menuju ke reseptor yang ditargetkan kayak gitu, menjadi bentuk aktifnya kayak gitu. Jadi prodrug ini itu tidak berlaku ini. Kalau misal CYP naik, metabolisme naik, maka bentuk aktif dari prodrug itu juga akan naik. Kalau misal CYP-nya turun, metabolismenya turun, dia itu juga akan menurunkan efektivitas dari prodrug. Contoh obat-obatan prodrug itu kayak clopidogrel. Itu merupakan obat-obat prodrug. Jadi berbeda dengan halnya dengan obat-obat biasa seperti pil KB ini, kayak gitu. Nah, untuk inhibitor, dia itu akan berbahaya apabila dia itu dibarengi dengan atau dibarengkan dengan obat-obatan dengan rentang terapinya yang sempit, kayak misal warfarin kayak gitu. Itu kan warfarin kan memiliki efek terapi yang sangat sempit nih. Kalau misal naik sedikit, dia itu akan bersifat toksik. Jadi makanya harus diperhatikan obat-obatan yang memiliki rentang terapi sempit dibarengi dengan obat-obat yang bersifat inhibitor enzim. Kenapa? Ya nanti menakutkannya malah menyebabkan efek toksik kayak gitu. Nah, ini cuma sekilas pengantar aja, sekilas info aja supaya kalian tahu. Jadi kalau balik kita soal, rifampicin itu dapat menginduksi enzim CYP450 sehingga pil KB itu tidak berefek, atau tidak berefek tuh ya dia tuh mungkin gagal terapi atau dosisnya kan kurang. Kenapa kurang? Ya efektivitasnya turun. Makanya dia tuh bisa kemungkinan dia tuh gagal terapi kayak gitu. Rifampicin menginduksi merupakan induser enzim CYP450 sehingga dapat menurunkan efektivitas dari pil KB. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Seorang pria datang ke rumah sakit dengan keluhan demam selama 3 hari. Dokter meresepkan obat ciprofloxacin untuk mengatasi demam tersebut. Bagaimana mekanisme kerja obat tersebut? Menghambat sintesis protein dengan cara berikatan dengan ribosom 30S,
kemudian menghambat enzim-enzim esensial dan metabolisme folat, menghambat sintesis protein yang berikatan dengan ribosom subunit 50S, D. membunuh bakteri konsentrasi supercalling, kemudian atau E. menghambat DNA girase. Oke, mungkin ini kalian sudah tahu ya kalau kata kuncinya yaitu mekanisme kerja dari obat ciprofloxacin. Di mana obat-obat ciprofloxacin dia itu termasuk golongan golongan fluoroquinolone, kayak misalnya levofloxacin. Nah, obat-obat golongan fluoroquinolone kita tulis saja di sini sedikit. Fluoroquinolone dia tuh obat-obatnya tuh mudah, cari aja yang belakangnya floxacin. Kayak misalnya levofloxacin, ciprofloxacin itu pasti golongan fluoroquinolone. Di mana golongan fluoroquinolone dia tuh bersifat menghambat DNA girase. Oke, jadi DNA girase gimana ya? Belum. Jadi gini. Jadi DNA itu kan gini kan. DNA kan gini. DNA dari suatu bakteri kan gini. Kemudian ada suatu enzim yang namanya DNA girase, dia itu akan memecah ini yang awalnya double helix itu menjadi single helix. Jadi dia tuh dipecah. Ini dapat segala ya, nggak penting juga. Nah, ini dipecah oleh DNA girase. DNA girase. Nah, kemudian ketika dipecah, dia itu akan ke ke ribosom. Lah, kemudian di dalam ribosom dia itu terdapat dua, yaitu 30S dan juga 50S. Itu terdapat dua bagian, jadi bagian atas dan bagian bawah. Kemudian ketika si pecahan ini itu masuk ke ribosom, dia itu akan membentuk yang namanya protein. Kemudian akan bentuk bakteri baru kayak gitu. Jadi untuk golongan fluoroquinolone dia itu menghambat DNA girase. Kenapa? Ya supaya dia itu tidak dipecah ininya, DNA-nya itu tidak dapat dipecah dan juga tidak akan bisa membuat yang namanya protein baru kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, menghambat DNA girase. Ciprofloxacin itu termasuk golongan quinolone, di mana dalam mekanisme kerja fluoroquinolone itu menghambat replikasi DNA dengan menghambat DNA girase. Jadi supaya si DNA tersebut itu tidak menjadi DNA baru, supaya tidak menjadi protein-protein baru dan menghasilkan yang namanya bakteri baru, kayak gitu. Oke, kita balik sedikit. Kita bahas sedikit lagi. Kemudian si ciprofloxacin atau golongan fluoroquinolone dia itu bukan aktif, dia itu lebih poten pada bakteri gram negatif. Kemudian dia itu kuat terhadap bakteri gram positif. Lah, bedanya poten sama kuat. Kalau poten itu satu tingkat di atas kuat. Jadi poten, kemudian kuat, kemudian lemah. Jadi dia itu lebih condong ke gram-gram negatif. Itu cuma sekilas info aja, nggak bakal keluar juga. Jadi cuma sekedar info-info doang. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Pasien HIV 30 tahun mendapatkan terapi zidofudin, lamivudin, dan juga nevirapin. Setelah sebulan pengobatan, pasien mengalami anemia. Dokter menduga anemia disebabkan oleh penggunaan zidofudin. Apakah yang Anda rekomendasikan mengenai penggunaan zidofudin? A. Obat diminum setelah makan. B. Obat diganti dengan stafudin. C. Obat dihentikan. D. Obat diturunkan dosisnya. E. Obatnya dilanjutkan dengan pemantauan hematologi. Oke, kata kuncinya itu zidofudin itu menyebabkan anemia. Dan dokter itu tanya,
rekomendasi apa untuk penggunaan zidofudin? Nah, gitu. Apakah diganti atau diapain kayak gitu? Oke, kemarin udah saya bahas, kayaknya udah pernah saya bahas, di mana zidofudin itu dapat menyebabkan yang namanya anemia. Nah, kemudian untuk alternatif dari zidofudin dia tuh terdapat 3 pilihan. Ya, walaupun saya agak kontra sedikit mengenai 3 pilihan ini, di mana pilihan pertama itu dia dapat di substitusi dengan tenofovir, kemudian dosisnya diturunkan, kemudian disubstitusi dengan abacavir. Nah, kontranya di mana? Ya, sudah saya jelaskan kemarin, di mana tenofovir itu harusnya menjadi first line terlebih dahulu. Tenofovir, lamivudin, kalau nggak itu efavirenz, kalau nggak itu nevirapin, itu menjadi pertama. Kemudian kalau tenofovir nggak bisa, itu harusnya diganti dengan zidofudin. Kayak gitu. Nah, sementara kalau zidofudin diganti ke tenofovir, ya agak rancu, kayak gitu. Jadi makanya ini agak rancu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah mana ya? D. Dosis obat tuh diturunkan. Jadi alternatifnya itu terdapat 3 tadi. Substitusi dengan tenofovir, dosisnya diturunkan, atau substitusi dengan abacavir. Nah, untuk abacavir itu biasanya digunakan untuk penggunaan HIV pada anak-anak kayak gitu. Kalau tenofovir itu kan anak-anak kan ginjalnya nggak kuat, di mana tenofovir itu dapat berefek kepada gangguan ginjalnya juga. Jadi ya kayak gitu. Kalau diberikan ke anak ya nanti takutnya ginjalnya malah semakin parah. Kemudian untuk zidofudin dia itu dia akan menyebabkan anemia ya, dan dia itu kontraindikasi pada HB yang di bawah 8, kontraindikasi pada HB 8 atau 10, tapi saya condong ke 8 sih. Ya gitu, makanya tidak boleh diberikan pada pada pasien yang HB-nya di bawah 8. Oke, jawaban D, obatnya dosisnya diturunkan. Kemudian alternatifnya itu substitusi tenofovir, penurunan dosis, atau substitusi dengan abacavir. Ini untuk abacavir itu untuk yang anak. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun mengeluh gatal pada kaki, mual, dan nyeri perut. Dilakukan pengujian terhadap feses yang didapatkan hasil yang mengandung telur larva Pastiopsiasis. Manakah obat yang paling tepat untuk anak tersebut? A. Praziquantel, B. Pirantel pamuat, C. Albendazole, D. Mebendazole, atau E. Ivermectin. Oke, kalau kita lihat dari kata kuncinya pada soal nomor 7, ada usia 4 tahun, itu dia tuh mual muntah dan diakibatkan yang namanya fasciolopsiasis, di mana fasciolopsiasis ini yaitu merupakan dari cacing usus. Jadi cacing usus besar itu namanya Fascioplastis Beckley atau Buschke ya, Fasciolopsis buschki itu merupakan cacing usus. Cacing usus besar. Dimana dalam terapi untuk cacing usus besar itu terdapat hanya satu terapi, dimana untuk terapinya dia itu diberikan praziquantel yaitu sebesar 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Praziquantel.
Nah, tetapi ada suatu penelitian di mana praziquantel ini udah nggak digunakan atau udah jarang digunakan. Kenapa? Karena ada satu obat yang namanya niclosamide itu sudah memiliki efektivitas yang lebih baik secara in vitro. Dia tuh lebih baik atau dia tuh lebih benefit lah daripada praziquantel kayak gitu. Tetapi untuk lini pertamanya dia tuh masih menggunakan praziquantel. Namun si niclosamide ini kayaknya belum ada di Indonesia kalau nggak salah. Ya belum ada di Indonesia dan paling masih diberikan praziquantel. Jadi nanti kalau misal ada soal yang serupa atau dengan cacing usus besar atau Fasciolopsis buschii, pilih aja yang praziquantel. Kalau misal ada niclosamide ya jangan dulu lah. Tapi jarang keluar sih kalau ini mah, kalau cacing mah kayaknya jarang keluar. Bahkan nggak keluar kalau nggak salah. Jawabannya A, praziquantel diberikan 2-20 mg itu single dose atau 25 mg itu 3 kali sehari itu recommended treatment for intestinal flux termasuk Fasciolopsis buschii infection. Ini berdasarkan dari Medscape dengan judul Intestinal Flux Treatment and Management. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Seorang wanita yang sedang menderita TB dan HIV mengkonsumsi obat antara lain efavirenz, lamivudin, zidovudin, pyridoxine, rifampicin, etambutol, pyrazinamide, dan isoniazid. Pasien sering mengeluh berhalusinasi akhir-akhir ini. Obat apakah yang berperan dapat menimbulkan efek tersebut? A. Efavirenz, B. Lamivudin, C. OAT, D. Pyridoxine, E. Zidovudin. Oke, jadi kita cari kata kuncinya di mana seorang wanita dia tuh menderita TB dan juga HIV dan dia tuh sering mengalami halusinasi akhir-akhir ini. Kemudian obat apa yang dapat menyebabkan efek halusinasi ini? Kayak gitu kan? Oke, untuk obat-obatan OAT kayak misalnya etambutol itu pasti enggak, rifampicin juga enggak, pyridoxine dia kan vitamin B6 pasti enggak, pyrazinamide juga enggak, isoniazid juga enggak. Kenapa ini ya? Isoniazid juga enggak. Jadi antara efavirenz, lamivudin, dan juga zidovudin. Nah, obat-obat yang menyebabkan halusinasi itu adalah efavirenz. Di mana efavirenz ini itu akan menyebabkan gangguan sistem saraf pusat. Di mana ketika mengalami gangguan sistem saraf pusat, dia itu akan menyebabkan beberapa hal, kayak misalnya mimpi buruk, kemudian depresi, kemudian halusinasi, kemudian dan juga menyebabkan kelinglungan atau kebingungan. Nah, ini merupakan efek samping dari efavirenz. Kemudian untuk lamivudin, dia itu akan menyebabkan yang namanya hematomegali. Hematomegali dia itu kayak apa? Kayak pembesaran hati yang tidak normal atau hatinya tuh membesar kayak gitu. Itu nanti akan efeknya yaitu ya pembesaran hati kayak gitu. Dimana lamivudin sendiri dia tuh akan menjadi permasalahan pada hati atau pada hepar. Kemudian kalau zidovudin ini udah sering kali tadi ya, zidovudin itu menyebabkan anemia. Ini gangguan fungsi hati, lamivudin gangguan fungsi hati, zidovudin anemia, efavirenz itu gangguan sistem saraf pusat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah efavirenz. Efavirenz. Nah, efavirenz itu
toksisitas terhadap saraf pusat. Nanti akan menyebabkan mimpi buruk, depresi, halusinasi, dan juga kebingungan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Seorang pasien berumur 50 tahun datang ke poliklinik dengan membawa hasil lab dengan kadar BUN atau blood urea nitrogen 35 mg per desiliter dan serum kreatinin 1,5 mg per desiliter. Diketahui pasien memiliki riwayat benik prostatik, hiperplasia atau BPH, kemudian stadium 3 dan terinfeksi HIV. Pasien menggunakan obat lamivudin, tenofovir, efavirenz, cotrimoxazole, dan tamsulosin 3 bulan terakhir. Obat apa yang menyebabkan efek samping tersebut? Oke, jadi di sini tuh pasiennya kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Jadi pasiennya tuh mengalami kadar BUN itu di bawah normal atau 35 mg per desiliter dan juga serum kreatinin 1,5 mg per desiliter. Sementara dia tuh udah nggak ada permasalahan lain, dia tuh efek samping yang deritanya yaitu kalau berdasarkan ini berarti dia tuh ada permasalahan pada ginjal. Kesalahan ginjal. Lah, obat apa yang dapat menyebabkan permasalahan pada ginjal? Apakah A. lamivudin, B. tenofovir, C. efavirenz, D. cotrimoxazole, E. tamsulosin? Oke, kalau kita asal nebak, itu harusnya bisa. Lamivudin dia tuh nggak menyebabkan itu permasalahan ginjal, enggak, dia tuh permasalahan hati. Kenapa sih ini? Efavirenz juga dia tuh tidak permasalahan hati, dia tuh akan menyebabkan toksik pada toksisitas pada sistem saraf pusat, kemudian cotrimoxazole enggak, tamsulosin juga enggak. Jadi jawabannya tuh tenofovir. Oke, kemarin sudah pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya di part yang kedua kalau nggak salah, dimana tenofovir dia tuh ya bisa menyebabkan yang namanya disfungsi renal dan juga penurunan BMD atau bone mass density atau fokusnya tulang kayak gitu. Makanya tenofovir dia tuh tidak diberikan pada orang-orang yang memiliki JFR di bawah 50 dan juga tidak boleh diberikan pada orang-orang yang menderita osteoporosis. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B, tenofovir. Di mana efek samping dari tenofovir itu disfungsi renal dan penurunan BMD atau bone mass density. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Seorang pasien datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi. Pasien mengeluh rasa gatal di area kepala, kulit kepala yang bersisik dan pitak sejak 4 bulan yang lalu. Dari hasil pemeriksaan dokter diketahui pasien mengalami infeksi Taenia capitis spesies Microsporum. Terapi apakah yang tepat untuk pasien tersebut? A. Fluconazole, B. Miconazole, C. Ketoconazole, D. Glycopulvin, atau E. Amphotericin B. Oke, kata kunci pada soal ini itu pasien mengalami infeksi Taenia capitis spesies Microsporum. Oke, perlu kalian ketahui bahwasanya Taenia capitis itu dibagi menjadi dua spesies. Ada yang Microsporum dan juga ada yang namanya Trichopiton. Yang mana pengobatannya itu berbeda. Untuk yang Microsporus, yaitu first line terapinya itu dia tuh diberikan glycopulvin, kemudian untuk second line-nya dia tuh dapat diberikan itraconazole, nazole, dan juga terbinafin.
Nah, berbeda halnya dengan Trichopiton ini. Nah, di mana untuk spesies Trichopiton atau Trichopiton, dia tuh first line-nya itu malah terbinafin. Kemudian untuk second line-nya dia tuh glesiofulvin. Kemudian ada itraconazole, dan juga fluconazole. Oke, jadi untuk infeksi tinea capitis, dia itu dapat diberikan 2 obat ini. Bukan 2 obat sih, dia tuh tergantung dia tuh spesiesnya apa. Kalau Microsporum dia tuh glesiofulvin, kalau Trichopiton dia tuh diberikan terbinafin. Jadi untuk pada kasus ini dia tuh diberikan glesiofulvin. Lah nanti mungkin cukup hafalin aja yang first line-nya aja. Kalau second line-nya nanti juga akan dibalik kayak gitu. Kayak misal Microsporum hafal aja glesiofulvin, kemudian untuk Cryptophyton dia tuh diberikan terbinafin kayak gitu. Nggak usah dihafalin second line-nya karena itu udah terlalu penting. Kenapa ya? Nanti kalau alergi glesiofulvin ya diganti aja terbinafin. Kalau misal terbinafinnya alergi, ya itu ganti aja glesiofulvin kayak gitu. Tinea capitis dibagi menjadi 2, tinea capitis spesies Trichopiton dan juga Microsporum. Oke, mungkin cukup sekian guys yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Mungkin terdapat beberapa kata yang kurang jelas atau terdapat kata-kata yang membingungkan. Nanti mungkin bisa kalian tanyakan langsung ke kolom komentar, nanti akan saya balas. Ya, akan saya balas kalau saya ada waktu luang. Kalau misalnya ada waktu luang, nanti paling waktu upload atau waktu apa nanti akan saya balas. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin kita akan nggak tahu, rehat sebentar, 1 minggu atau berapa minggu gitu. Ya kayaknya bakal upload lagi tuh kayaknya lama, kayak akan nggak bahas soal lagi. Mungkin nanti akan beberapa saya akan selingin dengan materi, karena kalau cuma soal-soal itu ya, kalau yang sudah belajar mengenai materi mah akan gampang kayak gitu, nanti akan jatuhnya ke recall. Sementara kalau orang yang belum belajar materi itu nanti akan susah untuk mengingatnya kayak gitu. Nanti kita akan selang-seling dengan materi aja lah kayak gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.